Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi topik 5 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kami kelompok 7 akan membahas lembar kerja O, yaitu Organize for Optimal Effectiveness. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, Ibu Eka Sofia Agustina MPD dan Bapak Bambang Riyadi MPD. Yang saya hormati instruktur mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, Ibu Dr. Melianti MM. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Aprian Kurniawan, yang kedua Tiara Dwi Ayuni, dan saya sendiri Nur Cahyana. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja O atau Organize for Optimal Effectiveness. Organize for Optimal Effectiveness merupakan sebuah akronim yang digunakan dalam pendekatan Understanding by Design untuk membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang efektif. Adapun akronim dari Organize yaitu yang pertama O. O ini berkaitan dengan Identify Outcomes atau mengidentifikasi hasil pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu R, Determine Evidence, yaitu menentukan jenis bukti atau indikator yang menunjukkan bahwa peserta didik itu telah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu G. G atau Plan Learning Experience and Instruction, yaitu merencanakan pengalaman pembelajaran dan instruksi yang akan membantu peserta didik itu mencapai hasil pembelajaran. Dalam hal ini melibatkan pemikiran tentang bagaimana materi itu disajikan kembali dan dipelajari kembali oleh peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu A. A atau Analyze the Learners, yaitu menganalisis karakter peserta didik termasuk kebutuhannya, minat, gaya belajar, profil peserta didik. Yang kelima yaitu N. N yaitu Design the Assessment, yaitu berkaitan dengan merancang instrumen penilaian yang disesuaikan dengan mengukur pencapaian peserta didik terhadap hasil pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang keenam yaitu I. Ini berkaitan dengan Plan Instruction atau merencanakan urutan pembelajaran dan aktivitas instruksional yang akan membantu siswa atau peserta didik ini mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ketujuh yaitu Z. Z itu berkaitan dengan Z, yaitu mendorong semangat dan motivasi dalam pembelajaran peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu E. Evaluation, berkaitan dengan evaluasi terhadap rencana pembelajaran, kemudian pengalaman pembelajaran peserta didik, dan hasil belajar yang akan dicapai. Pertanyaan pertama yaitu pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Menurut Tyler dalam Lase tahun 2015 menyatakan bahwa pengalaman belajar adalah pengalaman yang diperoleh dan dialami oleh peserta didik sebagai hasil belajar dan interaksi dengan konten dan kegiatan belajar. Menurut Budi Manjaya dan Sanjaya tahun 2017 ada empat bentuk pengalaman belajar. Yang pertama yaitu pengalaman langsung. Pengalaman langsung adalah pengalaman belajar yang dilakukan oleh peserta didik secara langsung, mempelajari dan bersentuhan dengan objek belajar. Yang kedua yaitu pengalaman belajar melalui perantara. Pengalaman belajar melalui perantara ini dimaksudkan pada kenyataan setiap tujuan dan materi pelajaran yang dapat digunakan secara langsung. Maka guru dapat merancang pembelajaran melalui perantara atau bisa disebut dengan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pengalaman belajar melalui bahasa verbal. Ini dimaksudkan adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara menjelaskan materi pelajaran dengan menggunakan bahasa sebagai alat utama penyampaian dan mengupayakan agar peserta didik itu menyimak penjelasan tersebut. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar melalui aktivitas tertentu. Ini dimaksudkan sebagai pengalaman belajar
yang diperoleh oleh peserta didik ini melalui kegiatan yang didesain oleh guru untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya diskusi untuk menghasilkan sebuah produk. Pengalaman belajar yang baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik itu dapat dikembangkan melalui membangun rasa ingin tahu dan berpikir kritis yang juga merupakan bagian dari kompetensi yang perlu ditekankan pada pembelajaran abad 21. Adapun beberapa model yang dapat digunakan dalam pembelajaran abad 21 ini misalnya model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, kemudian berbasis proyek PJBL, kemudian pencarian atau penemuan, inquiry dan sebagainya. Implementasi dalam hal ini saya berikan contoh bahwa pemberian pengalaman belajar dapat melalui aktivitas berupa guru menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran. Seperti yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, tempat saya melakukan PPL, saya memberikan sebuah penugasan berbasis proyek, yaitu pembuatan video berita dengan kreativitas peserta didik yang dikaitkan dengan keadaan atau realitas sekarang yang terjadi di sekitar peserta didik. Pertanyaan kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui pengertian miskonsepsi atau kesalahan konsep. Menurut Saparno 2005, miskonsepsi atau kesalahan konsep merujuk pada konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang ditemukan oleh pakar bidang tersebut. Menurut Omrod 2009, miskonsepsi sangat erat kaitannya dengan prakonsepsi. Meskipun berbeda makna, tetapi saling terkait. Sehingga penyebab terjadi miskonsepsi secara umum ada 3, yaitu pemahaman awal peserta didik atau prakonsepsi. Kemudian kedua, guru tidak menguasai materi ajar. Ketiga, ialah kesalahan penggunaan diksi dan artikulasi seorang guru ketika mengajar. Lantas, bagaimana cara meminimalisirnya? Pertama, guru harus disiplin dengan tidak meninggalkan kelas hanya karena keperluan yang tidak mendesak. Kemudian kedua, guru harus selesai pada dirinya sendiri sebelum memasuki ruang kelas. Penyelesaian masalah, pengendalian emosi, kepribadian, dan pakaian harus menjadi teladan bagi peserta didik. Ketiga, guru berupaya sekreatif mungkin agar tidak tercipta suasana belajar yang membosankan. Keempat, guru membangun kedekatan emosional agar peserta didik merasa nyaman dalam pembelajaran. Kelima, guru harus berupaya untuk menguasai materi ajar, sehingga ketika mengajar, materi yang disampaikan dapat tersaji secara runtun dan sistematis. Keenam, guru menggunakan diksi yang tidak bermakna ambigu ketika menjelaskan ataupun kalimat dalam soal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu tentang bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Berikut adalah jawabannya. Pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Menurut Esti Wuryani dalam Fahruzaki 2018. Dalam menempuh dan mewujudkan tujuan pembelajaran, maka perlu dilakukan sebuah cara agar proses pembelajaran yang diinginkan tercapai, yaitu dengan cara belajar efektif. Untuk mengatur pembelajaran yang memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas siswa, maka seorang guru harus melakukan pengelolaan kelas. Menurut Wina dalam Rofik 2009, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya
manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, sehingga guru harus mampu melakukan pengelolaan kelas, karena pengelolaan kelas merupakan salah satu kondisi yang dapat mendukung proses mengajar di dalam kelas. Menurut Wiani, tahun 2013, setidaknya ada 3 kegiatan inti pada pengelolaan kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat. Menciptakan iklim belajar yang tepat diarahkan untuk mewujudkan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan agar dapat memotivasi peserta didik untuk dapat belajar dengan baik sesuai dengan perkembangan dan kemampuannya. Yang kedua, mengatur ruangan belajar. Ruangan belajar dalam hal ini ruang kelas harus didesain sedemikian rupa sehingga tercipta kondisi kelas yang menyenangkan dan dapat memunculkan semangat serta keinginan untuk belajar dengan baik, seperti pengaturan tempat duduk peserta didik, pengaturan media pendidikan, pengaturan tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam kelas, dan yang selanjutnya yaitu pemberian aromaterapi. Yang ketiga, mengelola interaksi kegiatan belajar mengajar. Menurut Saud dalam Aprilia dan Trihantoyo 2020, keterampilan guru dalam proses belajar mengajar antara lain keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menggunakan media pembelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan masih banyak lainnya. Selain itu, untuk menciptakan interaksi yang positif di kelas, tak kalah pentingnya adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Maka dapat disimpulkan, cara mengatur dan mengurutkan pengajaran pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas, yaitu yang pertama, pendidik membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, mempersiapkan kondisi fisik ruang kelas yang nyaman sehingga peserta didik benar-benar siap untuk memulai pembelajaran. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas agar peserta didik disiplin dalam belajar. Yang keempat, melakukan asesmen diagnostik, baik diagnostik kognitif ataupun diagnostik non-kognitif pada awal pembelajaran. Yang kelima, melakukan ice breaking untuk memfokuskan peserta didik dan mencegah rasa bosan dan mengantuk saat pembelajaran berlangsung. Berikut merupakan referensi atau daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.